فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada permulaan babus sifat, tentang sifatul huruf. Yang pembahasan tentang perkara ini, ikhwan, hal yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan makharijul huruf. Karena telah kita ketahui ada beberapa huruf yang satu makhraj, akan tetapi harus dibedakan. Dan perbedaan itu tidak akan mungkin bisa diwujudkan kalau tidak kita wujudkan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain pada huruf-huruf yang satu makhraj itu dengan sifat. Nah, jadi huruf-huruf yang sama, sejenis, diistilahkan oleh para qurra dengan apa? Huruf-huruf yang mutajalisain, satu jenis, yaitu yang satu makhraj tapi beda sifat-sifatnya. Kesalahan dalam masalah ini, terkadang sifatnya jali dan mengubah makna, dan terkadang tidak sampai mengubah makna. Contoh di antara yang mengubah makna apa? Rifki. Asallah menjadi asallah karena gara-gara sifat apa? Sifat isti'la. Juga yang lainnya seperti wa dan zal. Wa dan zal. Ini yang membedakan hanyalah apa? Pada ada tidaknya sifat isti'la. Seperti misalnya pada ayat wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Mahdzura dengan dha. Kemudian dia baca dengan mahdzura dengan zal. Ya, mahdzur dengan mahdzur. Ini sudah beda. Nah, maknanya. Ini diantara faedah paling utama, yaitu untuk apa? Rifki Kalimantan. Yaitu tadi untuk membedakan apa? Berarti mempelajari sifat. Fungsi utamanya untuk apa? Membedakan huruf-huruf yang satu makhraj. Nah, huruf-huruf yang satu makhraj. Kemudian faedah yang lain apa? Mukasyah. Nah, untuk memperbagus bacaan. Dan di sana ada ungkapan yang lebih bagus, yaitu tahsinul lafdzil huruf wa tajmiluha, yaitu memperbagus pelafazan huruf. Karena kalau memperbagus suara, terkadang seorang memahaminya adalah apa? Suara dari si merdu tidaknya. Tapi yang
diambil faedah dari mempelajari sifat, yaitu seorang bagus dalam melafadzkan huruf-huruf itu. Nah, dan ada riwayat unik akhwani fillah berhubungan dengan makhraj dan sifat. Walaupun wallahu taala alam dari sisi sanad, tapi kita bisa mengambil faedah. Nah, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hanifah ketika dia mendebat seorang Mu'tazili. Nah, mendebat seorang Mu'tazili, tapi paham dia tentang makharijul huruf. Taib, diperintahkan oleh Abu Hanifah qul ba. Akhirnya dia mengatakan ba. Kemudian qul kha. Dia pun mengatakan kha. Kemudian diterangkan bayyin makhrajahuma. Jelaskan makhraj keduanya. Ba di mana ba? Makhrajnya Umam ab dengan syafatain, dengan dua bibir. Tayyib. Kemudian kha, makhrajnya di mana kha? Syahrul, tenggorokan sebelah mana? Di mana? Ujung. Tenggorokan terbagi jadi 3. Yang mana? Nah, ini yang mana? Adnal halqi. Tayyib. Adnal halqi. Tayyib. Nah, setelah dijelaskan, Mu'tazilah ikhwan yang didebat di sini dari keyakinan mereka bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Maka Abu Hanifah mengatakan in kunta khaliqa fi'li fa akhrijil ba min makhrajil kha. Tayyib fabuhital Mu'tazili. Jika engkau memang menciptakan perbuatanmu sendiri, sekarang keluarkan huruf ba dari makhrajnya kha. Kalau bisa, maka sudah terdiam. Tidak akan bisa coba keluarkan ba dari makhrajnya kha. Tayyib, ini faedah juga untuk membungkam mereka. Orang-orang Mu'tazilah keyakinannya bahwasanya manusia menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, di sini kalau memang kalian menciptakan perbuatan kalian sendiri, nah, maka keluarkan ba dari makhraj kha. Kalau bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengeluarkan ba dari makhraj kha, disuruh, tapi tidak bisa. Nah, tidak akan bisa. Nah, ini metode munazarah yang juga dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendebat Namrud menurut riwayat yang masyhur. Ketika apa? Diperintahkan mendatangkan atau menerbitkan matahari dari arah tenggelamnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kam adadus sifat? Berapa jumlah dari sifat-sifat huruf? Secara umum terbagi menjadi 2, ikhwan. Sifatun laha diddun wa sifatun laisa laha diddun. Sifat-sifat yang memiliki lawan, memiliki kebalikannya. Wahia, yaitu ada 4 yang saling berlawanan pada sifat-sifat tersebut. Berarti semuanya menjadi apa? 8. Al-jahru, jahar lawannya hams. Yang kedua asyiddah, lawannya rakhawah.
Wa bainahuma at-tawassut awil bainiyah. Dan di antara syiddah dan rakhawah ada sifat pertengahan, yaitu apa? Dinamakan tawassut atau bainiyah. Sifat yang ketiga al-isti'la, lawannya al-istifal. Kemudian sifat yang keempat al-itbaq, lawannya al-infitah. Al-infitah ini yang memiliki lawan. Jenis yang kedua, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu ada 8. As-safir, al-qalqalah, al-lin, at-takrir, al-inhiraf, at-tafashi, al-istitalah, dan al-ghunnah. Yang insyaallah masing-masingnya akan kita pelajari pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Dan berhubungan dengan ghunnah, di sini ada faidah dari Al-Marsifi rahimahullah, anna al-ghunnata laysat harfan kama fi itlaqi ba'dihim aw takhsisihi, li'anna al-huruf ya'malu fiha al-lisanu li ikhrajiha, wal ghunnatu laysat kadhalik, bal hiya sifatun tabi'atun li mawsifiha al-lisani aw asy-syafawi, ay an-nun wal mim. Gunnah itu bukan huruf, yaitu bukan merupakan makhraj, tempat keluarnya huruf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Taib, atau pengkhususan sebagian orang. Kenapa? Karena huruf yang bekerja padanya, itu beramal padanya lisan untuk mengeluarkannya. Sedangkan gunnah tidak ada hubungannya dengan lisan. Taib. Bahkan gunnah itu adalah sifat yang mengikuti mausufnya, baik lisani atau syafawi. Lisani yaitu nun, karena nun makhrajnya di mana nun? An. Huda. Taraful lisan dengan usul sanayal ulia, yaitu pangkal gigi seri yang atas. An. Bedanya dengan al. Bedanya dengan al. Apa Muhammad? Lam berarti atasnya sedikit, ya tidak? Atasnya sedikit. Di atas nun sedikit. Karena apa? Taraful lisan dengan apa? Lisah. Dengan gusi, gigi seri atas. Ini nun. Kemudian mim. Mim makhrajnya di mana mim? Hudzaifah. Syafatan. Taib. Kemudian as-sifat allati laha dhid. Sekarang kita masuk pada perinciannya. Adapun kelanjutan faedah tidak terlalu penting, ikhwan. As-sifat allati laha dhiddun dimulai dari hams. Ma huwa al-hams? Al-hamsu lughatan al-khafa. Itu tersembunyi. Wal khafiyyu min as-saut, yaitu yang tersembunyi dari suatu suara. Berarti apa? Suara yang lirih, suara bisik-bisik tidak jelas. Wa minhu qauluhu ta'ala wa khasha'atil aswatu lirrahman
fala tasma'u illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa. Di sini semuanya suara-suara itu tunduk kepada Ar-Rahman, khusyuk. Tidak ada yang berani untuk apa? Bersuara. Dan tidak terdengar pada saat itu kecuali hams. Naam illa hamsa. Yaitu kecuali suara yang lirih, yang jelas, bisik-bisik. Naam di kalangan ahli mauqif. Dikarenakan ngerinya keadaan saat itu. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan hams adalah jarayanun nafas. Jarayanun nafas indan nutqi biharfil hamsi lidha'fihi wa dha'fil i'timadi alaihi fi makhrajih. Yaitu mengalirnya nafas. Nanti akan kita bedakan akhwan dengan pengertian yang hampir sama dengan rakhawah. Kalau rakhawah jarayanus saut, mengalirnya suara, tapi kalau hams itu apa? Mengalirnya nafas indan nutqi biharfil hams, ketika mengucapkan huruf hams. Sebabnya apa? Lidha'fihi, karena lemahnya. Jadi ini termasuk huruf yang lemah. Baik. Wa dha'fil i'timadi 'alaihi fi makhrajihi, dan lemahnya i'timad atasnya pada makhrajnya. Jadi penekanan, yaitu bersandar pada makhraj keluarnya huruf itu, ini lemah. Sehingga apa? Nafas keluar. Nafas masih bisa mengalir. Ma hiya hurufu? Apa itu huruf-huruf yang memiliki sifat hams ini? Majmu'atun fi qaulika, wal jawab majmu'atun fi qaulika fahassahu syakhsun sakat. Ini terkumpul dalam kata tersebut ikhwani fillah, yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Naam. Dan nafas yang dimaksud di sini telah kita ketahui bersama ikhwan, yaitu apa? Udara yang keluar dari apa? Dari tenggorokan, tanpa menggetarkan pita-pita suara, namanya nafas. Nah, makanya kita bernafas ya normalnya tidak ada suara yang keluar. Jadi kadang kalau sudah kurang normal ya kawan, ada sedikit geseran ke pita suara sehingga kadang ada suara, muncul suara. Makanya untuk membedakan sifat hams ini tidak ada getaran. Seperti antum ucapkan misalnya apa? Salah satu dari huruf hams ini sambil dipegang apa? Naam khanjarah ini. Tayyib. Bedakan kalau naam ha. Tayyib af. Ya kan, untuk mengucapkan pakai sukun af. Beda dengan ya, ada kelokor di sini, ada getaran ya, karena bukan huruf hams ya. Tapi kalau hams udaranya tidak, jadi nafas tersebut tidak menggetarkan pita-pita suara. As ya, Baik. Tapi kalau selain huruf hams, maka apa? Getaran di sini kuat ketika kita memegang khanjarah ini, yaitu bagian taib di leher kita.
Dan didapati sifat hamz ini ikhwanifillah baik dalam kondisi sukun maupun mutaharrik, hanya saja pada kondisi sakin wal musyaddad adhar. Jadi kalau kita perhatikan, karena ini sifat huruf berarti ada baik pada kondisi sukun as maupun sa. Nah, as sa. Cuman pada kondisi sukun dan kondisi ditasydid, sifat hamz ini lebih jelas. Antum bisa bedakan ketika membaca as, ya, nafas yang mengalir itu lebih jelas as. Nah, di sini pun untuk ngeceknya, antum letakkan tangan di depannya, ada terasa udara yang apa? Yang mengalir. Tapi kalau udaranya tidak ada, ikhwan, berarti belum diberi sifat hamznya. Seperti ta misalnya. At. Tapi kalau at, nah ini salah, berarti kalian tidak memberi sifat hamz. Kalau yang lain misalnya af, ini insyaallah jelas, tapi yang seringnya tidak diberikan sifat hamz pada sebagian yang membaca Al-Quran, yaitu kaf dan ta. Nah, ak, kalau ak, ya, ka bahasa selain bahasa Arab, ikhwanifillah, ka tidak ada sifat hamz. Aku, nggak bisa nama aku. Nah, saya. Nah, ini dari pada kaf dan ta, ya, itu perhatikan sifat hamznya. Untuk ngecek sifat hamz tadi bagaimana ngeceknya, Wahyu? Yang paling mudah kalau itu tadi untuk membedakan getarnya pita suara. Apa? Tinggal perhatikan ada enggak suara, ada enggak apa? Nafas yang keluar. Ya. As. Ya, dengan disukun lebih jelas. Makanya seperti kaf dan ta. Naam, at, ak. Tapi jangan sampai kebanyakan nanti jadi s, ya. Jadi s. Aj, ya, sebagian aj, ya kan, untuk hamznya dikasih ngejes s-nya, ya, ini keliru. Itu bukan tambahan huruf s di situ, itu sifat, ya, sifat. Karena apa? Karena adanya udara, bukan karena antum kasihkan huruf s. Ya, kalau bahasa Indonesia, naam ts itu sa jadinya, ya, nulisnya dalam tulisan Latin. Naam, as, ya. Kemudian dari sisi kekuatan, ikhwan, karena huruf-huruf yang memiliki sifat hamz ini, dari sisi kekuatannya juga bertingkat-tingkat, ya, dari sisi kuwah dan lemahnya. Semuanya berapa ini huruf-huruf hamz yang memiliki sifat hamz iqbal? Berapa semuanya? Ada 9 atau 10? 10. Taib, ada 10 huruf. Nah, dan yang paling kuat dari 10 huruf tersebut, ikhwani fillah, as-sad. As-sad, kenapa? Karena dia selain memiliki sifat hamz juga apa? Memiliki sifat itbaq. Li'annaha mutbaqah. Karena memiliki sifat itbaq. Nanti akan kita pelajari. Taib, al-itbaq dengan al-infitah lawannya. Karena sad memiliki sifat al-itbaq, maka dia dari sekian huruf-huruf hamz dia yang paling kuat. Kemudian baru kha. Setelahnya kha karena memiliki sifat isti'la. Kha, taib. Kemudian kaf dan ta.
Kenapa? Karena memiliki sifat syiddah. Adapun dari 10 itu yang paling lemahnya yaitu fa, ha, sa, dan ha. Kenapa? Karena mayoritas sifat pada 4 huruf ini adalah sifat-sifat yang lemah. Dan yang paling lemahnya adalah ha. Ha ad'aful huruf li khafaiha. Ya, huruf yang paling lemah. Ini juga faedah mempelajari sifat, mengetahui sifat apa kuat huruf dan lemahnya. Huruf yang kuat senantiasa keluar dengan kuat ketika pengucapan. Kemudian di antara dampak kalau tidak diberikannya sifat hams sekarang. Kalau kita tidak memberikan sifat hams pada huruf-huruf 10 ini ya kawan, maka akan berakibat pengubahan ke huruf yang lain. Ini paling parahnya. Kalau seorang tidak memberikan hams pada ta, maka akan apa? Akan berubah ke dal tadinya. Taib akan berubah ke dal. Pada misalnya tatba'uha, ya tatba'uha jadinya, ya kan? Kalau tidak diberi hams jadinya ke dal. Tatba'uha harusnya ada hamsnya. Dia tidak menjadi tadba'uha. Ini akan berubah. Walaupun kalau tidak diperhatikan tidak terasa. Tapi kalau diperhatikan tidak ada hamsnya sama sekali pada ta'at, ini akan berubah. Maka sampai-sampai dikatakan laula hamsut ta la sarat dalan. Kalau bukan karena hams pada sifat pada huruf ta, maka dia akan menjadi dal. Berarti paling penting pada ta, untuk membedakan dengan dal apa? Berarti karena sifat hams pada ta. Kemudian ha. Ha ikhwani fillah makhrajnya di mana Nabil? Ha. Tenggorokan. Iya, tenggorokan terbagi jadi 3. Yang mana ini? Ha. Aqsal halqi atau wasat atau adna? Ha. Apa Arin? Wasat. Temannya? Ain. Taib. Ini juga ya kawan. Kalau pada ha tidak diberi hams akan menjadi ain. Akan menjadi ain. Taib. Sebagaimana dikatakan laula hamsul ha la sarat ainan. Hams tadi harus ada nafas yang keluar, nafas yang keluar. Ha. Hatta. Tapi kalau enggak diberi hams, hat, ya jadinya enggak ada hamsnya jadi ain, atta jadinya. Ya ha menjadi ain, atta. Paham? Kalau enggak ada hamsnya. Karena apa yang membedakan ha dengan ain? Ah dengan a. Ah dengan a. Kalau a ada angin enggak keluar? Ada nafas enggak? A. Enggak. Ya. Tapi kalau ah. Sekarang kalau ha antum copot dari apa? Nafasnya jadinya apa? Kalau ha dihilangkan sifat hamsnya jadi ain.
Paham? Nah ini. Cuman untuk ini jarang. Kalau tadi tatba'uha mungkin hanya ya menjadi tadba'uha. Kemudian kha di mana makhrajnya? Ahmad. Adnal halqi, temannya ghain. Naam. Baik. Kalau kalau dihilangkan hamznya akan menjadi ghin, ikhwani, kalau menjadi agh. Nah, makanya ghin enggak boleh taib. Ghin enggak boleh diberi sifat hamz karena bukan termasuk bagian dari apa? Dari huruf-huruf hamz. Kalau ya enggak, jadinya apa? Keliru kalau diberi sifat hamz. Makanya juga dikatakan untuk kha dan ghain, laula hamzul kha la sarat ghinan. Jadi yakhsha menjadi yaghsha. Kemudian sad, as. Nah, kalau bukan karena hamznya akan berubah menjadi zai, menjadi az. Za yang ditafkhim, yang diperdepan menjadi az. Ya. Ini kalau sampai hilang sifat hamznya secara keseluruhan. Tapi kalau hamznya kurang sedikit atau hilang sebagian, maka tidak akan berubah totalitas kepada huruf yang lain tadi. Masih ada asal dari huruf tersebut. Sehingga lahan yang seperti itu lahan yang khafi. Tapi kalau sampai hamznya dihilangkan sama sekali akan berubah, mau tidak mau berubah. Seperti ta menjadi dal tadi. Ini sifat hamz. Kemudian lawan dari sifat hamz yaitu al-jahr. Ma huwa dhiddu? Wal jawab al-jahru lughatan al-i'lan. Naam. Baik. Jahr yaitu jelas. Al-i'lan wal dhuhur. Itu pengumuman yaitu memperjelas ya tidak. Naam, atau apa? Al-dhuhur, sesuatu yang jelas, nampak. Wastilahan imtina'u jarayatin nafasi 'inda an-nutqi biharfil jahri. Tertahannya mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf-huruf jahr. Kenapa ikhwan? Liquwatihi wa quwwatil i'timadi 'alaihi fi makhrajihi. Dikarenakan kuatnya huruf itu dan kuatnya i'timad pada makhrajnya. Makanya huruf-huruf hamz tadi huruf-huruf yang apa? Yang lemah. Walaupun kelemahan itu bertingkat-tingkat, yang paling ada yang kuat, di bawahnya lemah. Yang paling kuat apa dari huruf-huruf hamz tadi? Paling kuat apa? Shad. Paling lemah apa? Talha, ha, naam, baik. Ma hiya hurufu? Apa itu huruf-huruf al-jahr? Huruf-huruf yang memiliki sifat jahr, ma'ada huruf al-hamz, yaitu yang selain dari apa? Huruf-huruf hamz. Naam. Atau ma'ada huruful hamz, selain yang merupakan apa? Selain huruf-huruf hamz tadi. Berarti berapa semuanya? Berapa semuanya, Syahrul? 19. Tayyib. Naam.
Dan sifat jari ini ada pada kondisi sukun dan berharokat. Hanya saja pada kondisi sukun dan tasydid itu lebih nampak. Dan dari huruf-huruf jahar yang paling kuatnya adalah ta. Kenapa? Karena sifat idbaq padanya. Kemudian dal, karena memiliki sifat jahar dan syiddah. Jadi pada huruf-huruf jahriyah ini, tidak boleh ada nafas yang mengalir, ikhwan. Antum ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut berarti, perhatikan kalau ada nafas yang mengalir, seperti pada hamz berarti keliru dalam memberikan sifat. Seperti yang harus ditanbih yaitu pada lam. Lam huruf apa? Jahriyah. Jadi tidak boleh al, ya. Tayyib. Alnya ditahan. Al, tapi jahar al. Kemudian dampak yang ada kalau sampai hilang sifat jahriyah. Juga sama, ikhwan, terkadang akan mengakibatkan perubahan dari satu huruf ke huruf yang lain. Seperti ain, kalau nggak ada jaharnya akan menjadi apa? Kebalikannya tadi menjadi apa? Ha. Ahad. Menjadi ahad. Jadinya harusnya ahad, karena diberi hamz menjadi ain menjadi ha. Berarti kebalikan dari sifat dari contoh-contoh yang disebutkan pada hamz tadi. Kalau zal, zal, az, az. Kalau diberi hamz saja menjadi as, ya menjadi as. Makanya ini juga zal dan sa sangat dekat, akhwan. Tayyib. Tapi kalau sampai zal diberi sifat hamz, yaitu nafasnya dialirkan, nafasnya dialirkan, maka dia akan menjadi apa? Sa, as, ya as, as. Jadi harusnya apa? Az, berhenti. Az. Cuman dia nanti ada sifat yang namanya apa? Sifat untuk zal yang apa? Yang mengakibatkan dia tidak dikatakan az, tapi apa? Az. Namanya sifat apa? Insyaallah nanti akan kita pelajari. Sehingga perbedaan itu dengan sifat hamz apa? Ini dua diingat-ingat, hamz dan al-jahr. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.